Tak terima istrinya hanya mendapat 3 suara. Suami seorang caleg mengamuk melukai ketua KPPS dan ketua RT. Akibat penyerangan tersebut, ketua RT menderita luka di kepala dan ketua KPPS mengalami patah tangan. Herianto, Ketua KPPS TPS 23, Kelurahan Payo Lebar, Jelutung, Kota Jambi, menderita patah tangan kiri akibat diserang suami caleg DPRD Kota Jambi. Peristiwa penyerangan terjadi saat petugas TPS sedang melakukan proses penghitungan suara. Korban dipukul dengan menggunakan benda keras dan peristiwa tersebut menghambat proses perhitungan suara. Penyerangan dilatar belakangi suami caleg tidak terima istrinya hanya mendapat 3 suara. Ada hutan itu kan kami melerai itu kan, biar jangan sampai di dalam TPS itu. Gitu. Mungkin kena benda apa kepukul, mungkin kan kami yang nahan gitu lah. Berapa orang Pak mereka? Sekitar 6 atau 8 orang. Selain menyerang ketua KPPS, suami caleg yang juga sebagai ketua Partai Kebangkitan Nasional Provinsi Jambi juga menyeret ketua RT hingga menderita luka robek di bagian kepala. Saat ini kedua korban sudah membuat laporan ke aparat kepolisian. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Tidak menyadari telah bertransaksi narkoba dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, 2 orang kurir dan bandar narkoba jaringan lapas berhasil diringkus tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Koto Tengah, Kota Padang. 2 paket kecil narkotika jenis sabu berhasil diamankan dari tersangka. Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Padang yang menyamar sebagai pembeli sabu membekuk bandar narkoba jaringan lapas di Balai Gadang Koto Tengah, Kota Padang. Selain mengamankan tersangka A, petugas juga berhasil mengamankan kurirnya yang berinisial JF di sekitar lokasi yang sama. Kedua orang tersangka merupakan bandar dan kurir narkoba jaringan lapas yang selama ini menjadi target operasi polisi. Dari hasil penyelidikan tim Opsnal Raja Wali di lapangan, melakukan penyelidikan di daerah Koto Tengah, tepatnya di daerah Balai Gadang. Alhamdulillah tim berhasil mengamankan 2 orang laki-laki dewasa dengan barang bukti 2 paket narkotika jenis sabu. Dan setelah dilakukan pendalaman, ternyata 1 orang dari tersangka adalah sebagai kurir dan pengedar. Dari hasil penangkapan, polisi mengamankan barang bukti 2 paket sabu. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pria terekam CCTV mencuri di salah satu rumah warga di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku masuk dengan menjebol atap rumah, menggasak uang jutaan rupiah milik korban yang disimpan di dalam kamar. Kamera pengawas di salah satu rumah warga di Jalan Talang, Banten, 14 Ulu, Kecamatan Sudua, Palembang merekam detik-detik pelaku pencurian masuk ke dalam rumah. Pelaku terlihat keluar dari salah satu kamar rumah dan menuju kamar lainnya. Dalam aksinya ini, pelaku membawa kabur uang tunai jutaan rupiah milik korban yang disimpan di kamar. Menurut keterangan korban, pencurian terjadi saat rumah dalam kondisi kosong. Korban menduga pelaku sudah mengetahui rumah sedang tidak ada penghuninya. Pelaku sendiri masuk ke dalam rumah dengan cara menjebol bagian atap. Korban telah melaporkan kasus pencurian ke Mapolrestabes Palembang. Itu pas kami keluar, mungkin karena kami keluar berapa hari balik malam terus kan, mungkin lah diintai. Jadi pas kami balik itu buka pintu, nah terkejut pintunya sudah dibongkar lah berantakan galau. Terus itulah, jadi kami telepon keluarga sudah tuh melapor. Sementara itu, berbekal rekaman CCTV, kini pelaku masih dalam pengejaran aparat Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Diduga dalam pengaruh minuman keras, pria di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu mengamuk di sebuah TPS. Pria tersebut merusak peralatan dan memukul petugas TPS. Warga dan anggota kepolisian mengamankan pria yang membuat onar saat proses penghitungan suara di TPS 12 di Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Tak hanya membuat onar, pria berinisial AB juga memukul petugas TPS serta membanting meja dan peralatan penghitungan suara yang berada di dalam TPS. Diduga pelaku mengamuk karena masih dalam pengaruh minuman keras. Sebelum mengamuk, pelaku menegak minuman keras jenis tuak bersama pemuda sekitar. Saat ini pelaku telah diamankan di sel tahanan Polsek Kepahyang untuk menjalani pemeriksaan. Akibat kejadian tersebut, proses penghitungan suara sempat terhenti dan beberapa peralatan mengalami kerusakan. Namun untuk surat suara dan logistik pemilu lainnya tidak mengalami kerusakan berarti. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Seekor ular piton dengan panjang lebih dari 3 meter berhasil ditangkap petugas tim rescue damkar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat dievakuasi, ular sempat melawan. Tim rescue damkar mengevakuasi seekor ular piton yang masuk permukiman di Jalan Sawang Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat dievakuasi dari kandang ayam, ular piton yang memiliki panjang 3 meter ini sempat melawan sehingga petugas sempat kesulitan menangkapnya. Setelah berusaha selama setengah jam, ular yang hendak memangsa ayam milik warga ini akhirnya berhasil ditangkap. Selanjutnya ular piton dibawa petugas ke posko rescue damkar Kota Palangkaraya sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya di hutan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ugal-ugalan mengemudi sebuah mobil box pengangkut bahan kimia menabrak pohon di Palmera, Jakarta Barat pada siang tadi. Naas pohon turut menimpa pengendara motor. Sebuah mobil box berbuatan bahan kimia menabrak pohon di Jalan Kemanggisan Utama Raya, Palmera, Jakarta Barat. Diketahui mobil box tersangkut pohon yang ada di sisi jalan sehingga akhirnya oleng dan menabrak pohon lainnya. Seorang pengendara motor yang tengah melintas tertimpa pohon tumbang yang ditabrak mobil box. Akibat peristiwa itu, sopir mobil box dan pengendara motor mengalami luka ringan. Kemungkinan driver nggak tahu medan ya, jadi dia ambil sebelah kiri karena pohon agak rindang ke jalan, jadi boxnya itu nabrak pohon, jadi oleng terus sampai ke kiri. Nabrak pohon, terus saya di belakangnya, saya ketiban, dia nabrak di depan, baru saya ikut jatuh. Terus abang ada luka bang? Bagian ini lutut sih dikit, sama sininya pegel nggak tahu kenapa. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Selipi menuju Kemanggisan Utama Raya mengalami kemacetan. Kasus ini ditangani unit laka lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kereta api jurusan Stasiun Balapan Solo Stasiun Gambir menabrak dam truk yang mengangkut urukan tanah di perlintasan tanpa palang pintu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis sore. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang tewas, sementara jalur kereta lintas tengah sisi utara belum bisa dilintasi. Hingga Sabtu sore, lokomotif keamanahan Solo Jakarta yang anjlok dan mengalami kerusakan belum berhasil dievakuasi. Petugas juga masih melakukan perbaikan jalur rel, yakni menyambung rel yang pecah termasuk bantalan kereta api mengalami kerusakan. Jalur kereta sepanjang 400 meter mengalami kerusakan pada bantalan akibat terkena roda lokomotif yang anjlok. Daup 3 Cirebon Diki Eka Priyandana mengatakan saat ini lalu lintas kereta api tujuan Jakarta Purwokerto Yogyakarta tidak berdampak karena bisa menggunakan jalur sisi selatan. Tidak ada dampak untuk perjalanan kereta, insya Allah masih bisa dilayani lewat jalur sebelahnya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah risau, kita akan selesaikan sebelah Gambir, kereta api semua lewat jalur.
Sementara 2 korban tewas yakni pengemudi dam truk dan anaknya, warga Cilacap masih berada di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung Brebes. Sebelumnya dam truk bermuatan tanah uruk tertabrak kereta api Manahan tujuan Solo, Jakarta di perlintasan tanpa palang pintu di Brebes, Jawa Tengah pada Kamis sore. Selain merewaskan 2 orang, akibat tabrakan ini dam truk rusak parah, bahkan nyaris tak berbentuk. Sementara lokomotif KA Manahan mengalami kerusakan pada bagian depan dan anjlok. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.